Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi dengan saya Ferdiansyah, Calm and Cool. Apa kabar kalian semua? Apa sudah berbahagia hari ini? Kayaknya akhir-akhir ini cuaca tidak bersahabat ya. Rasanya kita seperti digosting oleh cuaca. Bukan hanya dia yang mempunyai hobi mengghosting, ternyata cuaca juga ya. Daripada mikirin dia yang gak peka, mending kalian menonton video hasil karya kelompok kami mengenai vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan. Pasti hidup pemirsa akan lebih bermanfaat dan berkah setelah menonton video dari kami. Tapi pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan kita. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Tetapi ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi setelah kita kenal gini, kita boleh saling sayang kok. Saya Ferdiansyah Khairul Anam selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini dan akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok 2 yaitu 1. Angelina Citra Kilana Putri, absen 4, tim produksi. 2. Atta Bahana Aufa, absen 5, tim produksi. 3. Cynthia Evrilia Kamanjaya, absen 7, tim produksi. 4. Dimas Setiaji, absen 8, tim Praga. 5. Disti Salma Aulia Arianti, absen 9, tim produksi. 7. Ferdiansyah Khairul Anam, absen 11, moderator. 7. Hani Maranga, absen 13, tim produksi. 8. Harits Alamsyah, absen 14, presentator. 9. Jessica Ali Sutanto, absen 16, tim produksi. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, dan 3. Penutup. Marilah kita awali acara pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan waktu dan tempat kepada presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Alamsyah, nama absen 14 dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini sebagai presentator. Di sini saya akan menyampaikan materi yakni pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Disusun oleh kelompok 2 dengan anggota yang sudah disebutkan oleh moderator tadi. Kemarin kami telah melaksanakan praktek simulasi vulkanisme. Videonya akan kami tampilkan di sini. Mohon dilihat dengan seksama. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah simulasi vulkanisme yang kami lakukan.
Dan kita masuk ke materi. Yang pertama, apakah vulkanisme itu? Vulkanisme adalah proses aktivitas pergerakan magma dari dalam bumi menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Ini adalah intrusi magma dan ini adalah ekstrusi magma. Vulkanisme ada dua. Yang pertama, intrusi magma adalah pergerakan atau aktivitas magma di dalam bumi yang tidak sampai keluar permukaan bumi. Yang kedua adalah ekstrusi atau erupsi, adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Intrusi magma berbentuk seperti berikut, yakni ada batolit, ada lakolit, ada sil atau keping intrusi, ada dike atau retas atau intrusi korok atau gang. Yang selanjutnya ada diaterema. Yang selanjutnya ada apofisa, ada kawah utama, ada kawah samping, dan yang terakhir ada gunung api atau kerucut parasit. Ekstrusi atau erupsi magma macam-macamnya. Menurut tempat keluarnya magma ada 3. Yang pertama, erupsi linier, yakni jika magma keluar melalui retakan atau patahan yang memanjang, membentuk gunung api memanjang. Contohnya Lakimon, Islandia, meletus dahsyat pada 8 Juni 1783. Yang kedua, erupsi areal, yakni jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas atau membentuk area. Terjadi karena magma terletak sangat dekat dengan permukaan bumi, menyebabkan permukaan bumi terbakar pada daerah yang luas dan magma meleleh keluar ke permukaan bumi. Contohnya pegunungan Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km kubik. Yang ketiga adalah erupsi sentral. Jika magma keluar melalui sebuah lubang atau pipa kawah yang berada pada satu titik lokasi, yakni sebagian besar gunung api di dunia erupsinya berbentuk sentral. Menurut bentuknya, ada yang pertama gunung api strato, berbentuk seperti kerucut. Ini. Yang kedua adalah gunung api mar, memiliki kawah yang sangat luas, yakni. Dan yang terakhir ada gunung api perisai atau api tameng, berbentuk seperti perisai atau tameng. Menurut ada tidaknya ledakan, ada 2. Yang pertama ada erupsi efusif atau erupsi lelehan, yakni erupsi yang tidak menimbulkan ledakan, di mana magma keluar dengan cara meleleh sehingga membentuk lereng landai 1-5 derajat. Tekanan gas lemah, sumber magma dangkal. Yang kedua adalah erupsi eksplosif atau erupsi ledakan. Erupsi yang menimbulkan ledakan dan mengeluarkan material piroklastika atau kental, cair dan gas, menghasilkan bentuk gunung yang kerucut, tekanan gas besar dan magma dalam. Faktor penentunya yakni tingkat kekentalan viscositas magma, tekanan gas dan kedalaman dapur magma. Yang pertama ada tipe Hawaii, lavanya encer, tekanan gas rendah, sumber magma dangkal berbentuk perisai. Yang kedua adalah tipe Stromboli, lavanya encer, tekanan gas sedang, sumber magma dangkal, letusan berupa semburan gas yang membawa magma, disertai dengan bom dan lapili. Yang ketiga ada tipe vulkano, yakni magma cair kental
dibedakan atas dua macam, yakni vulkano lemah, tekanan gas sedang, sumber magma dangkal. Dan yang kedua, vulkano kuat, tekanan gas tinggi, sumber magma dalam. Yang keempat, tipe pellet atau plinian, lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi, sumber magma sangat dalam, kira-kira 50 km, letusannya mengeluarkan semburan mencapai ketinggian 85 km. Yang kelima, tipe Merapi, lavanya kental, sumber magma dangkal, tekanan gas dari kawah yang retak. Yang keenam adalah tipe St. Vincent, lavanya kental, tekanan gas sedang, sumber magma dangkal. Dan yang terakhir adalah tipe Pele, lavanya kental, tekanan gas tinggi, sumber magma dalam. Menurut material yang dikeluarkan, ada 3, yakni wujud padat atau F-lata, yang kedua adalah wujud cair atau F-fusiva, dan yang ketiga adalah wujud gas atau ekshalasi. Pengaruh yang menguntungkan, yakni yang pertama, abu vulkanik mampu menyubur tanah di sekitar gunung berapi. Yang kedua, menghasilkan tambang atau bahan galian seperti biji metalik, besi, aluminium, intan, perak, emas, dan bahan bangunan, yakni batu, pasir, dan kerikil. Yang ketiga adalah menghasilkan erupsi fenomena alam geyser, kawah, dan bentangan hasil erupsi. Yang keempat sebagai daerah pariwisata. Yang kelima sebagai daerah tangkapan hujan atau konservasi lingkungan. Pengaruh vulkanisme yang merugikan. Yang pertama, letusan gunung api menimbulkan bencana mematikan. Yang kedua, menyebabkan kerusakan alam, lahan pertanian, pemukiman, dan perkotaan. Yang ketiga, letusan erupsi menghentikan atau mengganggu aktivitas manusia. Yang keempat, banjir lahar dingin mendangkalkan sungai, merusak rumah dan jembatan. Yang kelima, menghasilkan gas beracun atau MOFET. Yang keenam, letusan gunung api di laut bisa menimbulkan gelombang tsunami yang mematikan. Tanda-tanda gunung api akan meletus, suhu sekitar kawah naik, sumber air banyak yang mengering, sering terjadi gempa, banyak binatang yang ada di gunung banyak yang turun karena kepanasan. Tumbuhan di gunung mulai layu, muncul uap air dan sumber air panas, sering terdengar suara gemuruh dari dalam gunung. Gejala pasca vulkanisme, yakni yang pertama munculnya ekshalasi, yakni sumber gas, munculnya mata air panas, contohnya Cimelati di Jawa Barat dan Paplengan di Jawa Tengah. Terdapat mata air Magdani, mata air yang mengandung mineral, contohnya di Batu Raden Jawa Tengah dan Maribaya di Jawa Barat. Terdapat geyser, mata air panas yang memancar secara periodik. Fenomena perubahan fisik gunung di sekitar kawah, dan yang terakhir, banyak muntahan material di sekitar kawah. Peran generasi muda atas terjadinya gunung meletus. Yang pertama, melakukan penerimaan dan penyaluran bantuan dalam bentuk dana, sandang, pangan, papan, ataupun dalam bentuk lain, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapan diri atas terjadinya gunung meletus. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang keempat, berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. Dan yang kelima, kita juga bisa ikut menjadi relawan bagi masyarakat yang terkena bencana, baik di bidang psikologis, edukasi, hingga keagamaan. Contohnya pada saat erupsi Gunung Semeru kemarin, SMA Negeri 1 Kepanjen telah melakukan penyaluran bantuan ke orang-orang yang membutuhkan atau terdampak pada erupsi Gunung Semeru kemarin.
Sekian, terima kasih. Dan sekian adalah presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat keren bukan? Dari penjelasan tadi, pemirsa seharusnya dapat menambah wawasan dan manfaat mengenai proses terjadinya vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan. Sebagai pengingat, alam sekitar perlu dijaga keindahannya dan kelestariannya. Jadi bukan hanya ayam saja yang perlu dijaga. Tapi BTW, pemirsa punya ayam kah? Tetapi alam sekitar juga perlu diperhatikan oleh pemirsa. Tapi apakah pemirsa punya ayam? Demikian presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya moderator yang tidak pernah salah, memohon maaf untuk kesalahan kami. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Dan jangan lupa bintang 5-nya untuk presentasi tadi. Dan jangan lupa bintang 5-nya untuk presentasi kelompok kami yang sangat keren ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you, bye-bye guys. Sampai berjumpa dengan saya lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.